Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar menurut Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia atau PUB. Pengertian yang lain, kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan atau menginformasikan pesan ide secara tepat dan tidak menimbulkan salah tafsir. Salah satu fungsi dari kalimat efektif yaitu dapat membuat tulisan yang kita buat menjadi mudah dipahami. Oke, mari kita ikuti penjelasan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama, menggunakan kata baku sesuai dengan PUB. Contoh, saya makan durian. Pada kalimat ini ada kata yang tidak baku, yaitu kata durian. Durian kata bakunya adalah durian. Sehingga kalimat efektif yang benar adalah saya makan durian. Contoh yang lain, saya membeli coklat. Pada kalimat ini, kata coklat tidak ditulis dengan kata baku. Kata bakunya adalah coklat. Sehingga kalimat efektif yang benar adalah saya membeli coklat. Oke. Berikutnya, ciri kalimat efektif adalah setidaknya memiliki subjek dan predikat. Selain itu, subjek dan predikatnya harus jelas. Jadi, kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat. Oke ya. Contoh, makan durian. Pada kalimat ini, subjeknya, predikatnya tidak jelas. Bahkan tidak ada. Tentu kalimat ini tergolong kalimat tidak efektif. Contoh yang kedua, durian saya makan. Susunan subjek predikatnya tidak jelas. Oke, saya makan durian. Ini baru kalimat efektif. Karena jelas saya itu subjek, makan adalah predikat, dan durian adalah objek. Susunannya juga jelas. Subjek, predikat, objek. Gitu ya. Contoh yang lain, mencuci baju bapak. Juga bukan kalimat efektif. Karena apa? Karena susunan subjek dan predikatnya tidak jelas. Kalimat yang tepat tentu bapak mencuci baju. Oke ya. Berikutnya, ciri kalimat efektif adalah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik. Nah, ini kata adik yang merupakan subjek disebutkan atau dituliskan dua kali. Adik demam sehingga adik. Seharusnya cukup ditulis adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Subjeknya cukup ditulis satu saja. Berikutnya, ciri kalimat efektif adalah jangan menaruh kata depan di depan subjek. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kata bagi sebaiknya dihilangkan sehingga kalimat efektifnya adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Oke. Ciri kalimat efektif berikutnya adalah hemat kata, tidak menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Contoh, ia masuk ke dalam ruang kelas. Coba kita perhatikan kalimat ini. Ia masuk ke dalam ruang kelas. Ada kata yang bermakna sama, yaitu masuk dan kata ke dalam. Masuk tentu artinya ya ke dalam.
ke dalam tentu ya masuk. Jadi cukup disebutkan satu saja ya. Ia masuk ruang kelas, atau bisa juga dengan kata ke dalam, masuknya dihilangkan. Ia ke dalam ruang kelas. Oke, contoh yang lain. Para tamu-tamu duduk di kursi. Kata para itu sudah menunjukkan banyak atau jamak, dan kata tamu-tamu juga menunjukkan banyak ya. Kata ulang sebaiknya cukup gunakan salah satu ya. Contoh, para tamu duduk di kursi, atau tamu-tamu duduk di kursi. Oke, contoh yang lain. Kita harus belajar agar supaya pandai. Perhatikan kalimat ini. Kita harus belajar agar supaya pandai. Kata agar dan supaya itu maknanya sama. Lebih baik kita gunakan salah satu. Contoh, kita harus belajar supaya pandai, atau kita harus belajar agar pandai. Demikianlah beberapa ciri kalimat efektif yang sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.